Dari 124.000 nur ini, ada 313 nur yang paling besar. Yang 313 yang dulu bertawaf, dan itu menjadi barisan ring pertama Ahmad. Nah, yang 313 ini di zaman pra Nabi Muhammad menjadi 313 Rasul. Dari 313 itu, yang paling kuat perjuangannya 25. Jadilah 25 para Rasul. Dari 313 itu ada 25 yang kemudian sangat luar biasa perjuangannya. Dari 25 ada yang paling penyabar, 5 nabi. Dari 5 itu semua sumber kesabarannya ada dari satu sosok. Itulah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidul Awwalin, Sayyidul Akhirin. Jadi 124.000 itu ring terluar, ring terdekatnya 313. Dari 313 ini paling dekat lagi 25. Dari 25 ini paling dekat lagi 5. Dari 5 itu 1. Berarti kalau 5 kurang 1 berapa? 4. Coba lihat. Nabi Muhammad, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. 5 kan? 5. Dan itu bukan cocok logi. Emang udah dari sononya. Udah dari sononya begitu. Ya. Kalau dulu begitu, di akhir zaman kata Nabi akan ada musuh besar. Para nabi dahulu pun tidak sanggup melawannya, yang sanggup melawan umat Nabi Muhammad. Kira-kira ilmu yang diturunkan zaman sekarang lebih sedikit atau lebih banyak dari zaman dulu? Nabi Musa nggak dapat izin ngelawan musuh besar ini. Nabi Nuh nggak dapat izin. Nabi Sulaiman katanya sempat perang tapi nggak sanggup juga. Sesakti Nabi Sulaiman loh. Nabi Khidir juga nggak sanggup. Nabi Isa itu yang ngecoh Nabi Isa siapa? Yudas Iskariot kan itu adalah penyamaran Samiri, Dajjal. Semua nabi, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anzara qaumah, mengingatkan kaumnya akan ada musuh besar bernama Dajjal. Lah kok sekarang ada kiai bilang Dajjal itu bukan sosok, Dajjal itu suatu sistem. Nabi Muhammad, para nabi sebelumnya bilang itu sosok, ente bilang itu ya pinteran dia dari Nabi Muhammad ya kan? Pinteran dia dari Nabi Musa. Di Quran kan di surat Thaha disebutkan kisahnya tentang Samiri. Dia kan yang disebut Dajjal. Samiri itu nisbat kampungnya, Dajjal itu gelarannya. Yudas Iskariot penyamarannya. Kalau gitu nanti strukturnya akan berulang kembali. Strukturnya kan berulang kembali. Jadi di sini ada 4 nih ya. Sama ntar. Nabi mengatakan, jika bumi telah dipenuhi dengan ketidakadilan, muliat al-ardu jawran, ya, ketika bumi sudah dipenuhi dengan ketidakadilan, di mana-mana ada kezaliman, ini bukan hanya kezaliman politik dalam negeri, ini kezaliman global. Jadi tolong move on, jangan cuma memikirkan masalah pilpres. Itu terlalu cetek mikirin begitu. Ini sudah umat akhir zaman sudah. Kita nggak boleh hanya memikirkan politik satu negeri. Ini sudah besar ini masalahnya. Udah lintas negara, lintas benua. Jika lintas benua terjadi kezaliman, orang nggak salah dikasih virus, zalim nggak? Kita sehat-sehat aja divaksin, masalah nggak? Ya, kita ikutin main mereka. Mereka makar, Allah juga lebih baik makarnya. Udah sederhana itu. Mungkin lebih banyak yang kita makan ini lebih bahaya daripada vaksin yang disuntikan ya. Makanya badan kita biasa aja. Jadi vaksin nggak ada rasanya, nggak ada efeknya. Kata orang demam, jangan-jangan nggak bekerja lagi di badan kita.
apa kata Nabi? Jika bumi telah dipenuhi oleh ketidakadilan, berarti ada toh otaknya, provokatornya, itulah dia Ad-Dajjal. Dan dia bukan sistem aja, dia si pembuat sistem itu. Kalau ada sistem, masa nggak ada pembuat sistem? Kan orangnya ya, keminter namanya itu, keminter. Ada sistem tapi nggak ada yang membuat. Mungkin nggak? Laptop secanggih ini, handphone secanggih ini, nggak ada yang buat, mungkin nggak? Nah, ini yang buat handphone segagah ini, nah, siapa otaknya? Orang pasti, bukan robot. Jadi jangan lagi ngomong Dajjal itu sistem saja. Itu sistem iya, orangnya ya sistemnya disebut makar itu. Ada sosoknya. Dan Nabi mengatakan, aku sudah ketemu. Dan sahabat Tamim Ad-Dari juga cerita, itu sahabat-sahabat yang 4 kan udah ketemu semua. Si fisik loh ketemu secara spiritual. Di perjalanan kan mereka kepada si Dajjal itu. Jika nanti muncul itu, apa kata Nabi? Allah akan bangkitkan seseorang yang ismuhu yuwatiu ismi, namanya sesuai dengan namaku. Nama yang mana? Nama Muhammad apa nama Ahmad? Ahmad. Berarti nama zahirnya, nama KTP-nya bisa jadi bukan Ahmad gitu, tapi nama ruhnya sama. Maksudnya gimana tuh? Jika ada ulama mewarisi 124.000, terus Ahmad siapa yang mewarisi? Pewarisnya belum ada selama berabad-abad, dan inilah abadnya. Dialah yang akan mewarisinya. Dialah yang disebut Al-Imam Al-Mahdi. Jadi pewaris Nabi Adam sudah banyak, Nabi Syith sudah banyak, Nabi Nuh sudah banyak, terus, dan itu berputar terus. Tapi pewaris Nabi Muhammad yang mutlak belum ada dari dulu. Ada Al-Ghaus, tapi Al-Ghaus itu cuma wakil-wakilnya aja. Belum bisa mengikuti Nabi Muhammad sesempurna mungkin. Yang sempurna itu nanti hanya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dajjal itu pinter jadi aktor, melakon, pinter makar, pinter konspirasi. Kira-kira Ahmadnya bodoh nggak? Mungkin nggak ngaku-ngaku di YouTube saya Al-Mahdi? Mungkin nggak? Udah banyak loh yang ngaku dia Al-Mahdi, juru Ratu Adil, juru selamat. Udah banyak. Di Pakistan ada, di Jawa ada, di Sunda ada. Kemarin aja dari Serang ada, dari Lampung ada, dari Malaysia ada. Ya salam, sabar dikit kek ya. Main cerita-cerita aja di IG, main cerita-cerita. Yang ngirim-ngirim ke IG saya juga banyak, ngaku saya lah Al-Mahdi. Ternyata pemain game. Cuma karena jidatnya lebar, hidungnya mancung dikit. Macam-macam udah, macam-macam. Karena kita mengenal ilmu ini, yang mewarisi Ahmad itu dialah bernama Al-Mahdi. Al-Mahdi itu gelar, berarti ya Ahmad itu nama dia tuh. Nurnya Muhammad juga, ya. Rabbul Masyriqi wal Maghrib, ya. Si Nur Muhammad itu terbit nurnya di timur dan di barat, ya. Oke. Jadi inilah penjelasan lanjutan daripada surat Shad ayat 72, ya. Dan ini belum selesai loh. Masih ada lanjutannya lagi, ya. Masih ada penjelasan di balik penjelasan. Masih ada rahasia di balik rahasia.